Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Kita akan memandang Raja. Ayat intinya diambil dari Yesaya 33 ayat yang ke-17. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Keterangannya, jikalau kita rindu untuk memandang raja dalam kesemarakannya, maka kita harus berusaha supaya layak sekarang. Kita harus meniadakan sifat kekanak-kanakan kita. Apabila hasutan datang, biarlah kita berdiam diri. Ada saat-saatnya apabila berdiam diri, itulah emas. Kita sepatutnya menunjukkan kesabaran dan keramahan serta ketabahan yang menjadikan kita layak disebut putra-putri Allah. Kita harus berharap padanya, percaya kepadanya, dan bersandar padanya. Kita harus mengikuti langkah-langkah Kristus. Ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat yang ke-23. Mungkin merupakan salib yang berat untuk berdiam diri bila engkau harus berdiam diri. Mungkin merupakan disiplin yang menyakitkan, tetapi biarlah kupastikan kepadamu bahwa berdiam diri lebih banyak berhasil mengalahkan kejahatan daripada angin taufan perkataan amarah. Di dunia kita sekarang, kita harus belajar apa yang menjadikan kita pantas supaya kita dapat mendapat tempat dalam istana sorga. Kita harus mempelajari pelajaran yang Kristus ingin ajarkan pada kita, supaya kita dapat dipersiapkan untuk dipindahkan ke sekolah yang lebih tinggi di istana yang di atas, di mana juru selamat akan menuntun kita ke tepi sungai kehidupan sambil menerangkan pada kita banyak perkara yang sekarang ini kita tidak mengerti. Di sana kita akan memandang kemuliaan Allah sebagaimana yang belum pernah kita lihat di dunia. Kita hanya melihat seberkas sinar kemuliaan itu sekarang, oleh sebab kita tidak terus ikut untuk mengenal Tuhan. Setiap prinsip yang benar, setiap kebenaran yang dipelajari dalam sekolah di bumi akan sedemikian banyak memajukan kita dalam sekolah di surga. Sebagaimana Kristus berjalan dan bercakap-cakap dengan murid-muridnya selama pekerjaannya di atas bumi, begitu juga Ia akan mengajar kita dalam sekolah di atas, memimpin kita di tepi sungai air hidup, dan menyatakan pada kita kebenaran-kebenaran yang dalam kehidupan sekarang ini masih tetap sebagai rahasia yang tersembunyi oleh sebab keterbatasan pikiran manusia yang begitu rusak oleh dosa. Dalam sekolah di sorga, kita kelak akan mendapat kesempatan untuk langkah demi langkah mencapai ketinggian belajar yang terbesar. Di sana selaku anak-anak Raja Sorgawi, kita akan senantiasa tinggal dengan anggota-anggota keluarga kerajaan. Di sana kita akan memandang Raja dalam kesemarakannya dan memandang daya pesonanya yang tiada taranya. Sudah lama kita menunggu, tetapi pengharapan kita tidak akan padam. Jikalau saja kita dapat memandang Raja dalam kesemarakannya, maka kita akan berbahagia selama-lamanya. Kita akan memandang Raja. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan bahwa kita akan melihat Sang Raja itu yang telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukannya untuk keselamatan kita. Dan ketika kita bersama-sama dengan Sang Raja itu, maka kita akan mempelajari segala sesuatu yang saat ini masih tetap sebagai rahasia
yang tersembunyi. Untuk itu, mari dengan pertolongan Tuhan, datang lebih dekat kepada Tuhan, memohon tuntunan rahmat Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan saja kita akan dimampukan berjumpa dengan Sang Raja ketika Dia datang di kali yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami dalam kendali kuasa-Mu. Bantu kami untuk terus mengandalkan Engkau dan terus peka terhadap suara Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami akan bisa memandang Engkau muka dengan muka nanti. Dan dengan pertolongan Tuhan saja, kami bersama-sama dengan pasangan kami, anak kami, orang tua kami, bahkan siapa saja yang kami cintai, keluarga besar kami, bahkan umat-umat Tuhan dimanapun berada, akan bersama-sama dengan kami dalam kerajaan surga, memandang Engkau, Sang Raja kemuliaan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.